Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang harta kekayaan Soekarno warisan dari Nabi Sulaiman. Sejarah harta amanah ini sebenarnya tidak terlalu rumit untuk dikaji, karena apa yang telah dilakukan Soekarno adalah merupakan pekerjaan meneruskan tugas leluhur dan nenek moyang Nusantara. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita merubah konsep harta amanah Soekarno menjadi harta amanah Nusantara, karena Soekarno sendiri tidak pernah mengatakan bahwa aset raja-raja Nusantara ini adalah bukan atas nama beliau pribadi. Harta amanah Nusantara adalah berawal dari aset turun-temurunnya, mulai dari khalifah pertama hingga khalifah akhir di muka bumi ini. Lalu siapakah itu khalifah? Yaitu manusia yang diutus oleh Tuhan sebagai penuntun, pemimpin, dan pemberi jalan petunjuk bagi umat manusia kembali kepada Tuhan. Mereka adalah para nabi dan rasul, serta manusia yang diberi petunjuk setelah para nabi dan rasul terdahulu, yang juga tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Saya akan membatasi perihal sejarah kenabian. Kita mulai dari masa kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dan Ratu Bilqis. Mengapa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis? Beliaulah merupakan induk dari harta amanah Nusantara ini. Harta bumi yang dititipkan Tuhan kepada makhluknya sebagai khalifah di muka bumi ini berawal dari sejarahnya kepemimpinan Nabi Sulaiman dan kekayaan Ratu Bilqis. Di dalam cerita ini ada manfaat bagi kita semua, bahwa harta amanah Nusantara ini berawal dari leluhur terdahulu. Berawal dari menyatunya kekuasaan dan kekayaan harta bumi serta harta langit dari Ratu Bilqis dengan kekuatan spiritual dan kepemimpinannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mari kita uraikan sejarah kekayaan Ratu Bilqis, kekuasaan, dan kepemimpinan Nabi Sulaiman alaihissalam dalam menguasai dan mengelola harta amanah ini. Salah satu bukti situs merupakan rasa hormat dan cinta Nabi kepada Ratu Bilqis adalah Candi Borobudur yang dipindahkan dalam satu kedipan mata atas perintah Nabi Sulaiman dalam rangka memenuhi permintaan Ratu Bilqis untuk memindahkan istana Ratu Bilqis. Demikianlah sekilas sejarah harta Nusantara berawal dari para nabi. Kisah kekayaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 10-44 dan Quran Surat As-Sabah, surat yang menjelaskan tentang negeri Sabah dengan berbagai macam karunia dari Allah berupa kemewahan dan tanah subur, sehingga rakyat yang menempati negeri Sabah bisa hidup dengan makmur dan aman. Berdasarkan situs candi dan tanda-tanda yang termaktub di dalam Al-Quran menyatakan bahwa peristiwa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis terjadi di Nusantara ini. Negeri ini berawal dari kekuasaan dan kekayaan serta kemakmuran negeri Sabah yang dipimpin oleh Ratu Bilqis yang ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Harta amanah Nusantara dipengaruhi oleh dua kepemimpinan besar dan berpengaruh, yaitu kepemimpinan Ratu Bilqis dan Baginda Raja Sulaiman. Ratu Bilqis memiliki kekayaan dan kekuasaan yang tiada tara kekayaannya, dan kemakmuran yang dipimpin Ratu Bilqis membuat Ratu Bilqis menjadi pemimpin yang sombong di negeri Sabah yang makmur dan subur. Dengan kemampuan dan kepemimpinan serta kewibawaan Raja Sulaiman atas anugerah Tuhan, maka Raja Sulaiman dapat menaklukkan kekuatan dan kekuasaan Ratu Bilqis hingga dari menyembah matahari menuju ketundukan penyerahan diri kepada ajaran Tuhan atau kembali kepada jalan yang lurus. Pada akhirnya menikahlah Raja Sulaiman dan Ratu Bilqis, kemudian menjadikan dua kekuatan ini menjadi kekuatan dan penyatuan harta kekayaan dan kemakmuran negeri Nusantara. Ratu Bilqis memiliki kekuatan dalam ilmu dunia dan kegaiban, di mana beliau mampu mengelola secara teknologi dari ilmu pengetahuan, pertambangan, ekonomi, strategi perang, pemanfaatan secara gaib dan nyata, perihal pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam dan manusia di negerinya.
Saat itu rakyat dan pemerintahan negeri Sabah makmur dan sejahtera. Tanah negeri pun subur hasil berlimpah, tambang, minyak bumi, batu mulia, berlian, intan, permata, dan kekayaan tumbuhan dan hasilnya. Negeri yang indah dan berlimpah ruah di bawah kepemimpinan Ratu Bilqis. Lalu apakah itu sistem harta amanah Nusantara? Seringkali kita mendengar kalimat harta amanah Soekarno. Harta amanah ini adalah sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap aset para raja Nusantara terdahulu, terutama aset terbesar dunia yang dikuasai Pakubuwono X saat zaman penjajahan Belanda dahulu. Aset amanah yang dikelola oleh Insinyur Soekarno meliputi struktur bagian yang terdiri dari pemilik atau partial owner. Kepemilikan atas aset amanah Nusantara dimiliki tunggal oleh atas nama bangsa Indonesia, yang diwakilkan oleh wali Tuhan yang merupakan penerus dari generasi Nabi Sulaiman Ratu Bilqis. Sebagai pemilik atas nama aset amanah Nusantara, yaitu Insinyur Soekarno. Pemilik atau owner tidak memegang tapi menguasai surat, barang, saham dari aset amanah, tapi memiliki kewenangan khusus sebagai pemilik, mewakili rakyat Indonesia untuk menarik atau mencuci semua aset dari para holder, melakukan transaksi, eksekusi pencairan, pemanfaatan, dan memutuskan kebijakan keuangan internasional dan nasional, pengawasan dan pendisiplinan, serta menghentikan kegiatan terkait dengan penyalahgunaan aset amanah yang dilakukan oleh holder. Dalam pengelolaan aset harta amanah Nusantara ini, memiliki kewenangan pengoperasian sistem dan penggerakan aset adalah pemilik atau owner itu sendiri. Pemegang amanah atau holder adalah orang, teman, atau kolega dari Soekarno, yang mana para holder atau pemegang amanah tersebut ditugaskan untuk memegang aset titipan Soekarno. Setiap individu atau lembaga yang berperan sebagai pemegang amanah memiliki tugas, hak, dan kewajiban atas amanat apa yang dipegang masing-masing. Tugas para holder atau pemegang amanah menjaga dan memelihara kepercayaan yang telah diamanatkan dari Soekarno, yang mewakili aset Nusantara atas nama rakyat Indonesia, dengan tidak menyalahgunakan, dilarang mencairkan, menggadaikan, dan mentransaksikan aset yang dititipkan tersebut karena milik rakyat Indonesia. Mendapatkan haknya berupa jaminan kesejahteraan dan fasilitas bank, juga keamanan. Adapun haknya para holder ditetapkan sesuai dengan perjanjian. Kewajiban para holder adalah menata keluarga besar di sekitarnya, beberapa kepala keluarga di lingkungan masyarakat sekitar holder, penataan yatim piatu, penataan panti jompo, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar holder atau pemegang amanah.